Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sadaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Kami lihat tidak ada orang yang datang. Kiranya apa yang dilakukan? Kata sang guru, tadi ayam guru saya lewat. Saya punya guru paling sayang sama ayam tersebut. Saya kenal itu ayam guru saya. Dia lewat tepat di hadapan saya berdiri menghormati. Karena itu adalah sesuatu yang dicintai oleh guru saya. Jangan lihat ayamnya, lihat kepada pemilik ayamnya. Nah, ini kan ilmu dari Laila Majnun tuh. Qais bin Malih namanya. Amurru bi diyari Laila ukabbilu dzal jidara wa dzal jidara. Ya, wa ma sagafna hubbu diyara wa ma hubbu diyara sagafna qalbi walakin hubbu man sakana diyara. Amurru, saya lewati rumahnya Laila. Kemudian saya cium dinding-dinding rumah tersebut. Bukan saya cinta kepada rumah itu, tapi saya cinta kepada orang yang menghuni rumah tersebut, yaitu Laila. Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan waktu beliau sakit parah, jatuh cinta kepada ini wanita, itu dijadikan ibarat begitulah cinta kita kepada Allah dan Rasul. Kalau cinta yang benar kepada Allah dan Rasul seperti orang gila, sebagaimana Qais bin Malih. Akhirnya orang tuanya membawa dia ibadah haji. Depan multazam berdoa, wahai anak, berdoa biar Allah sembuhkan penyakit cintamu ini yang sudah membuat kau gila. Maka dia berdoa, ya Allah, jika ini cinta ini adalah penyakit, maka tambahkan sakit ini. Kalau cinta ini penyakit, tambahkan, jangan hilangkan, tambahkan lagi cinta ini kepada dia. Nah, jadi cinta kepada aulia wa sholihin itu satu perintah yang wajib. Nah, orang yang zaman sekarang ini kita lihat banyak orang awam mencaci maki, mencela, memberikan komentar-komentar yang tidak baik. Ya, itu tidak main-main, ikhwan, hati-hati. Satu orang wali saja kita musuhi, kita benci dan musuhi, Allah berikan pengumuman, saya berperang dengan dia. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi waliku, aku umumkan perang dengannya. Waliin, satu orang wali. Bagaimana kalau 2 orang? Bagaimana kalau 3 orang? Bagaimana kalau 4 orang? Bagaimana kalau puluhan? Bagaimana kalau ratusan? Bagaimana kalau ribuan? Syekh Al-Faqihi mengatakan, man harabahullah ahlakahu. Siapa orang yang Allah perangi dia, Allah akan binasakan dia. Ahlakahu. Abu Abbas Al-Mursi, murid dari Abu Hasan Sazili, beliau buat penelitian. Saya meneliti banyak orang meninggal su'ul khotimah, ya. Sebab paling terbesar satu, mengingkari kewalian, suuzon kepada para auliaillah.
Itu sebab terbesar orang mati su'ul khatimah. Maka dikatakan idza'u awliya'illah alamah ala su'il khatimah. Menyakiti para wali Allah satu tanda dia akan mati su'ul khatimah. Auzubillah min dzalik. Nah, ini terkait pengantar ya masalah biografi para ulama. Al-Imam Ad-Darimi, nah beliau ini dinamakan Ad-Darimi nisbat kepada buyutnya, fahuwa bikasri ra, nisbah ila Darim bin Malik min Tamim. Ad-Darimi ini dinisbatkan kepada Darim bin Malik dari Bani Tamim. Ismuhu, nama aslinya itu Abdullah ibn Abdurrahman. Beliau lahir tahun 181 Hijriah. Di waktu beliau lahir di tahun yang sama wafat satu tokoh ulama bernama Ibnu Mubarak. Ya, sebagaimana yang beliau katakan, ulidtu fi sanati mata Ibnu Mubarak. Saya dilahirkan di tahun wafatnya Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak lahir 118 Hijriah. Wafat 181 Hijriah. Al-Imam Ad-Darimi lahirnya 181 Hijriah, bertepatan dengan tahun wafatnya Abdullah ibn Mubarak. Beliau lahir di Samarkand. Samarkand itu wilayah Uzbekistan. Samarkand, dilahirkan di kota tersebut, kemudian wafat tahun 255 Hijriah di Oman, ya, negara Oman sekarang. Masqat nama tempatnya. Di situ beliau wafat. Dan beliau wafat itu luar biasa. Wafat di Yaumi Tarwiyah. Kemudian dikuburkan di Yaum Arafah. Dan harinya hari Jumat. Itu wafatnya beliau. Beliau selain sebagai ulama ahli hadis, memiliki beberapa kitab hadis seperti Sunan Ad-Darimi, juga ada kitab Musnad Ad-Darimi, juga ada kitab Al-Jami' As-Sahih karya beliau. Beliau juga dikenal sebagai mufassir, ahli tafsir Al-Quran, yang dimana beliau menulis juga tentang tafsir Al-Quran, dan dikenal juga sebagai Al-Faqih, seorang yang ahli fikih. Biasanya di wilayah Uzbekistan itu mayoritas mazhab Hanafi, apalagi di wilayah Samarkand, itu kebanyakan mereka mazhab Hanafi. Al-Imam Ad-Darimi ini diakui oleh para ulama sebagai hafizud dunya, ya. Ulama yang sudah menghafal hadis minimal 100.000 hadis Nabi Muhammad SAW. Dikatakan oleh para ulama, huffazud dunya arba'atun, para hafiz yang ada di dunia ini 4 orang yang dimaksud di zaman mereka. Yang pertama Abu Zur'ah Birai. Abu Zur'ah Birai, Rai masuk wilayah Iran. Yang kedua Muslim bin Naisabur, Imam Muslim di kota Naisabur. Yang ketiga Abdullah ibn Abdurrahman Ad-Darimi di Samarkand, yaitu Imam Darimi di Samarkand. Dan yang keempat Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Imam Bukhari di Bukhara di Uzbekistan. Ini terkenal sebagai hafiznya para ulama hadis di zaman tersebut. Jadi kalau hafiz itu mereka hafal isi hadis dan sanad. Itu minimal 100.000 hadis. Rasul sallallahu man hafidha mi'ata alfi hadithin matnan wa isnadan, dihafal 100.000 hadis matan dan sanad, maka diberikan gelar al-hafiz. Kemudian beliau juga punya kelebihan, dikatakan oleh Syekh Abdullah bin Namir, ghalabana Abdullah bin Abdurrahman bil hifzi wal wara', kami dikalahkan oleh Imam Ad-Darimi dari sisi hafalan yang kuat dan sifat wara'. Sifat wara' itu memiliki 2 sifat utama, ya. Yang pertama
tarku kulli syubhat. Semua yang syubhat itu ditinggalkan. Belum jelas status hukumnya ini apa, halalkah atau haram, tapi dia memilih untuk menghindari itu namanya warok. Yang kedua, tarku kulli ma la ya'ni, meninggalkan semua yang tidak bermanfaat. Hal-hal yang tidak bermanfaat ditinggalkan. Itu dikatakan sifat warok. Versinya Al-Imam Ibrahim bin Adham, Sufi Kabir, abad 1 Hijriah. Kemudian Imam Ad-Darimi ini juga diakui sebagai ulama yang ahli tafsir, ahli fikih, dan dikatakan oleh para ulama seperti Al-Imam Abdurrahman Ibn Abi Hatim. Beliau punya ayah ulama hadis, namanya Imam Abu Hatim Ar-Razi. Itu pernah menulis hadis Nabi 1 juta hadis, tulisan tangan, ya, sampai tangan ini luka, ya, 1 juta hadis ditulis dengan tangan. Bahkan waktu menulis hadis-hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu makan pun tidak sempat, ada perempuannya yang suapin. Beliau terus menulis karena khawatir kalau menunda-nunda, khawatir meninggal, ada hadis yang belum tertulis. Biasanya mereka menulis dari hafalan, sehingga ditulis 1 juta hadis. Namanya Imam Abu Hatim Ar-Razi. Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi mengakui Imam Ad-Darimi. Beliau mengatakan, kana al-Imam Ad-Darimi imamana fi hadzal zaman. Imam Ad-Darimi itu adalah imam kami di zaman ini, kata beliau. Itu ulama dulu saling memuji, menyanjung, ya. Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala yang lahir 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah, menyebutkan Imam Ad-Darimi sebagai ruknan min arkaniddin, tiang agama Islam. Ruknan min arkan. Dan kitab hadis yang beliau tulis, Sunan Ad-Darimi, itu kebanyakannya sahih. Paling banyaknya hadis-hadis sahih. Al-Imam Ad-Darimi rahimahullah. Imam Az-Zahabi mengatakan beliau sebagai Al-Imamul Hafiz, seorang imam dan seorang penghafal hadis Nabi. Al-Hafiz yang jumlahnya, ada yang mengatakan hafalan beliau itu lebih dari 300.000 hadis Nabi Muhammad SAW. Murid-murid beliau di sini disebutkan, di antara murid beliau adalah Al-Imam Muslim. Imam Muslim termasuk muridnya Imam Ad-Darimi, yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah. Kemudian murid beliau lainnya adalah Imam Abu Daud yang menyusun Sunan Abi Daud, kelahiran tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah. Orang Afghanistan, ya, dari Sijistan. Kalau Imam Muslim itu Iran, Naisabur. Kemudian murid beliau juga adalah Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, ya, dari kota Iran, ya, negara Iran. Dan Abu Hatim Ar-Razi juga murid daripada Al-Imam Ad-Darimi. Wa kana imam ahli zamanihi fil ilm wal wara. Beliau adalah seorang imam besar di zamannya. Jadi kalau diistilahkan imam, itu mereka orang yang alim plus mampu membaca keadaan sosial. Jadi kalau alim saja tanpa bisa melihat keadaan sosial, jadi budaya, tradisi satu negara, satu bangsa itu dipelajari juga. Kemudian dari situ nanti di-compare, digabung dengan hukum Islam. Orang yang sudah mampu seperti itu disebut imam. Kayaknya Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Ahmad. Jadi bukan hanya menguasai nas, tapi juga paham tentang tradisi budaya satu bangsa. Dari situlah kita lihat Imam Syafi'i ketika tinggal di Baghdad, fatwa hukumnya itu banyak yang berbeda ketika beliau pindah ke Mesir.
Kenapa bisa berbeda? Faktor utamanya adalah tradisi dan budaya di Baghdad, di Irak itu berbeda jauh dengan tradisi budaya yang ada di Mesir. Bukan berarti hukum syariat ini mengikuti tradisi, tidak. Tetap syariat itu di atas, tapi jadi bahan pertimbangan hukum. Al-adah muhakkamah, kata para ulama. Adat yang baik itu bisa dijadikan hukum. Karena di dalam syariat Islam banyak sekali tradisi-tradisi yang kemudian masuk menjadi syariat. Sebut saja masalah apa? Akikah. Anak lahir ya, kita adakan an-nasik. Ulama sebut dengan an-nasik, al-aqiqah, al-zabihah. Sebelum Islam hadir, itu tradisi yang sudah ada di kota Makkah Al-Mukarramah. Akan tetapi tradisi ini ada hal-hal yang menyimpang, yaitu anak yang tadi dilumuri dengan darah hewan yang disembelih. Nabi menghapus itu. Imam Rafi mengatakan diganti dengan minyak wangi karena darah najis. Kemudian hewan yang disembelih dihadiahkan ke berhala-berhala. Nabi menghapus, ini salah. Disembelih niatnya kepada Allah, makanya disebut nama Allah ketika menyembelih. Tapi substansinya rasa syukur. Orang-orang Makkah pada zaman itu, mereka melakukan itu sebagai bentuk terima kasih kepada Tuhan sudah diberikan anak. Nah, poin penting inilah dipertahankan oleh Islam. Kalau syukur gak ada masalah, maka jadilah masuk ke dalam sunnah. Hukumnya sunnah, mazhab Syafi'i. Ada tradisi juga yang menjadi hukum, yaitu kalau kita tidak sengaja melukai orang kemudian meninggal dunia, kemudian orang ini meninggal sebab kita, tapi kita tidak sengaja, dan keluarga memaafkan, diminta membayar diat. Diat itu semacam ganti rugi, ya. Berapa ekor? 100 ekor unta diatnya. Atau memang dia membunuh orang, tapi ahli keluarga ini memaafkan, itu dia harus membayar diat 100 ekor unta, kata Imam Ibnu Qayyim, ya, yang lahir 691 Hijriah, wafat 751 Hijriah, dalam kitab Zadul Ma'ad. Ternyata diat itu tradisi yang ada di Makkah sebelum hadirnya agama Islam. Makanya ada kisah, ya, kisah air Zam-Zam tidak ditemukan itu. Kemudian Sayyiduna Abdul Muttalib mengundi anak-anaknya, siapa yang mau dikorbankan. Sekalipun ini cerita agak bertentangan, ya, karena bagaimana mungkin mereka kakeknya Nabi yang mengikuti ajaran agama Nabi Ibrahim masih mempertahankan tradisi menyembelih manusia, sedangkan Nabi Ismail saja sudah ditukar dengan kibas. Wa fadainahu bidzibhin adzim, ya. Nah, sehingga kisah ini juga agak sedikit dikritisi juga. Bagaimana tradisi jahiliyah dipertahankan, mengorbankan anak manusia, sedangkan Nabi Ibrahim ketika mengorbankan Nabi Ismail sudah diganti syariat itu dengan apa? Dengan domba atau kambing. Wa fadainahu bidzibhin adzim. Dan tidak mungkin syariat para anbiya di situ ada suatu perbuatan yang tidak baik. Menyembelih atau membunuh anak itu hal yang tidak baik, dengan alasan apapun itu. Nah, sehingga ini kami melihat perlu diteliti lagi nih, kisah ini apakah benar, ya, dilakukan oleh kakeknya Nabi Muhammad SAW. Tapi kita ambil poin atau hikmah terkait masalah diat, ya. Ini kisah yang memang sudah populer di kalangan para sejarawan. Karena Sayyidina Abdul Muttalib mimpi itu lokasi daripada air Zam-Zam, ya, maka syaratnya itu untuk bisa ditemukan, dipastikan tempatnya itu di mana, ada anak yang dikorbankan, ya. Singkat cerita, diundi nama, yang keluar ayahnya Nabi,
Sayyidina Abdullah. Ini saudara-saudaranya semua sayang kepada Sayyidina Abdullah. Mereka mengatakan, sudah undi lagi deh, jangan Abdullah, yang lain saja. Diundi lagi, nama kedua keluar juga Sayyidina Abdullah. Sampai 3 kali. Ketika diundi ketiga kali nama beliau keluar, maka mereka mengusulkan, sudah kita tebus saja dengan 100 ekor unta untuk sebagai ganti daripada menyembelih Sayyidina Abdullah. Maka ditebuslah dengan 100 ekor unta. Nah, inilah menjadi hukum diat 100 ekor unta. Nah, Sayyidina Abdullah diceritakan oleh Imam Tha'labi itu dicintai oleh masyarakat Makkah. Akhlaknya baik, orangnya gagah. Bagaimana tidak gagah ya? Ayahnya Nabi Muhammad. Semua wanita menawarkan diri untuk dinikahi oleh beliau yang ada di kota Makkah. Tapi sudah dipilih pasangannya itu Sayyidah Aminah, wanita terbaik juga di zaman tersebut. Sudah dijodohkan. Waktu menikah Sayyidina Abdullah dengan Sayyidah Aminah, waktu menikah 500 wanita pingsan. 500 wanita pingsan di hari pernikahan Sayyidina Abdullah ibn Abdul Muttalib. Nah, ini manusia-manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam Ad-Darimi ini juga disebut sebagai seorang yang berilmu wara', hafizan, dan juga memiliki banyak keramat para wali ya. Biasanya para aulia punya keramat. Kita ini ahli sunnah wal jamaah percaya keramat itu ada, tapi kita juga harus cerdas. Tidak semua cerita keramat itu benar. Sama seperti hadis, ada hadis palsu, ada hadis hasan, ada hadis sahih, ada hadis dhaif. Cerita keramat juga, kita lihat orangnya yang cerita siapa, sumbernya dari mana, keramatnya bertentangan dengan syariat tidak. Itu bisa menjadi barometer ukuran keramat. Jadi tidak berarti semua keramat yang dikisahkan kepada kita terima mentah-mentah, dan juga tidak boleh mengingkari seluruhnya. Kalau memang betul ada dari riwayat yang sahih, ya kita percaya. Yang tidak percaya keramat itu Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah tidak percaya keramat para wali. Ini lagi ramai Mi'rajnya Fagil Muqaddam ya, 70 kali Mi'raj Fagil Muqaddam. Kebijakan ya, menyampaikan sesuatu harus lihat orangnya. Media sosial ini yang mendengar tidak semua orang yang faham tentang masalah-masalah semacam itu. Diibaratkan keramat para wali itu seperti putri raja yang harus disimpan. Dia hanya bisa ditunjukkan kepada orang-orang yang memang layak. Artinya keramat itu jangan diumbar-umbar, apalagi isi keramatnya tidak mendatangkan manfaat dan tidak mampu dijangkau oleh akal manusia. Nah, keramat yang disebut Mi'rajnya Fagil Muqaddam 70 kali Mi'raj, bukan beliau saja yang punya keramat semacam itu. Dulu ada Abu Yazid Al-Bustami, itu juga keramatnya Mi'raj ya, Mi'raj disebutkan dalam kitab Tazkiratul Awliya. Dan yang dipahami di sini, jangan samakan Mi'rajnya sama seperti Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Istilah saja digunakan Mi'raj, karena kesepakatan para ulama puncak dari Mi'raj yaitu perjumpaan Nabi dengan Allah. Disepakati oleh para ulama, satu-satunya makhluk yang bisa berjumpa dengan Allah hanya Nabi Muhammad. Para nabi lain saja belum pernah. Nah, sehingga seandainya riwayat ini benar-benar sahih, maka kita harus memahami Mi'rajnya itu jangan disamakan dengan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Mereka punya Mi'raj yang berbeda, karena derajat Nabi Muhammad diberikan Al-Isra wal Mi'raj itu khususnya hanya untuk Nabi Muhammad, tidak bisa diberikan kepada yang lain. Karena nasnya dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Kemudian di surat An-Najm,
Di situ diceritakan tentang Mi'raj. Kemudian keramat para aulia, kalau yang bertentangan dengan syariat itu bukan keramat. Bukan keramat. Misalnya apa? Minum khamar. Nah, biasa kisah-kisah itu menyebutkan ketika minum khamar para wali berubah jadi susu. Dia nggak bisa minum itu khamar, melanggar syariat. Keramat nggak bisa. Keramat itu harus sesuai dengan syariat. Ada cerita dulu, ada seorang wali ya, Bus namanya, Bus Mik di Kediri. Ada minal awliya ushalihin, ngajak santrinya waktu itu lagi jalan satu tempat, tiba makan siang. Kata Gus Mik, baik kita makan, cari restoran. Lewat di satu restoran jual babi. Ya. Kata Gus Mik, kita makan di sini. Santri-santri ini meyakini beliau ini wali. Nah, ini mau tidak taat. Kita tahu nih guru kita perintahkan dan kita percaya guru kita ini wali. Tapi kalau taati juga, kita memakan sesuatu yang haram. Sudah, dia milih taat deh sama guru. Wali pasti makanan berubah jadi ikan mungkin ya, babi jadi ikan atau jadi daging kambing. Akhirnya turun tuh masuk ke restoran. Pesan, kata Gus Mik, pesan apa? Ini semua khinzir ini. Kata Gus Mik, saya pesan 1 porsi. Ya, santri ikut juga, saya juga 1 porsi. Pesan tuh babi, ya khinzir. Sudah masak itu makanan dihidangkan. Kata Gus Mik, mulai sudah makan. Dia mau makan, ditampar sama Gus Mik. Ini bahagia mau makan ini. Ini kan Al-Quran sudah mengatakan tapi dalam cerita-cerita berubah jadi ya, yang haram itu jangan dipakai. Syariat nomor 1. Jangan taati guru yang mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Itu guru palsu. Sekalipun itu bab keramat khusus untuk beliau, tapi untuk kita syariat nomor 1. Jadi beliau ingin menguji, karena ini santri ini percaya ini Gus Mik punya keramat. Dalam cerita-cerita, beliau kan sering berdakwah di diskotik. Diskotik situ ngajak orang dakwah, tidak. Ini orang jadi baik, begitu. Nah, ini dakwah yang beresiko. Ya. Kalau memang orang ini tidak kuat, dia terbawa arus, lama-lama dia ikut di diskotik, bukan dakwah. Jadi tidak semua orang mampu melakukan dakwah semacam itu. Kita harus bisa melihat diri kita. Tapi orang yang berdakwah semacam itu zaman dulu ada banyak ya, dan magomnya memang lebih tinggi daripada orang yang berdakwah hanya di masjid, di pesantren, karena audiensnya memang orang-orang yang memang sudah siap menerima kebaikan. Tapi dia datangi tempat-tempat yang tidak baik, seperti cerita Abu Yazid Al-Bustami dalam kitab Al-Mawa'id Usfuriyah. Abu Yazid Al-Bustami punya magom sangat tinggi ya, sampai Dr. Abdul Halim, mantan rektor Al-Azhar Mesir, menulis kitab biografi beliau, judulnya Sultanul Arifin. Ya, rajanya para aulia di zamannya. Magom beliau itu diperlihatkan oleh Allah dalam mimpi, sudah paling tinggi. Ternyata beliau dalam hatinya menyatakan, oh, berarti magom saya di zaman ini gak ada lagi di atas saya. Ternyata mimpi berikutnya Allah perlihatkan ya, ada satu orang magomnya jauh di atas itu. Namanya Fulan bin Fulan. Ada suara hatif. Hatif itu suara ada, wujud tidak ada dalam mimpi. Maka Abu Yazid Al-Bustami penasaran, bangun dari tidur, dia sudah tahu nih tempat tinggal orang itu. Namanya juga sudah diberitahukan. Penasaran amalan apa sehingga magomnya bisa melampaui magom saya. Sampailah dia ke negeri tersebut, ditanya orang itu, orang kampung mengatakan, kenapa cari itu orang kejahatan itu? Yang nama itu yang kamu cari itu orangnya bukan orang baik. Ini sementara malam dia biasa nongkrong sama kolega-koleganya itu, lagi khamar. Kata dia yang benar saja.
orang ini magomnya lebih tinggi dari saya. Iya, itu tukang mabuk. Penasaran Abu Yazid Al-Bustami, dia cari tahu, ada yang kasih tunjuk, itu orang yang kamu cari itu, Fulan bin Fulan, itu dia. Itu lagi nongkrong sama beberapa sahabat, kawan. Di situ ada botol minum arak. Kata Abu Yazid, wah, ini salah mimpi kayaknya nih. Mimpi ini bukan dari Allah, dari setan kayak. Masa orang semacam ini jelas-jelas kumpul sama pemabuk, kok bisa magomnya lebih tinggi dari saya? Abu Yazid mau pergi, mau balik pulang, dipanggil sama orang tersebut, ya Abu Yazid, belum pernah ketemu sebelumnya. Kenapa engkau tidak punya adab? Wala salam, wala kalam, langsung pergi. Gak ada salam, gak ada bicara, langsung pergi, tinggalkan saya. Kau kesini kan mau cari saya. Abu Yazid, wah berarti ini orang punya kelebihan ini. Ya, kata dia, tunggu sebentar, saya urus orang dulu tuh. Kawan-kawan saya yang lagi mabuk saya urus dulu. Ya, kamu tunggu sebentar. Dia duduk lagi di situ. Duduk di situ, Abu Yazid bingung nih. Ini orang mabuk sama orang mabuk. Selesai itu, dia selesai urus sama kawan-kawannya. Dia pergi dengan Abu Yazid. Kamu jadi tamu saya. Nginap di rumah saya 3 hari. Ya, akhirnya nginap nih. Waktu nginap, Abu Yazid memperhatikan ibadahnya biasa-biasa saja, hanya sholat-sholat wajib. Gak ada tambahan-tambahan amal lainnya. Hari pertama dia lihat ini orang biasa, tapi kajian rutinnya itu, dia punya tradisi rutin setiap malam gabung dengan para pemabuk. Nanti di malam berikut datang di tempat, mohon maaf apa, prostitusi. Begitu. Bingung dia. Sampai hari ketiga selesai. Kata Abu Yazid, saya datang ke sini ingin mencari tahu amalanmu. Kata orang tersebut, saya sudah tahu kedatangan kamu ke sini mau mencari tahu kenapa magom saya bisa lebih tinggi dari kamu. Kamu datang ke sini kan mencari tahu itu. Abu Yazid bilang, benar. Ya, kamu jangan buruk sangka dengan saya. Ini saya kasih tahu kenapa magom saya lebih tinggi dari kamu. Saya kumpul sama mereka bukan berarti saya minum. Kamu tahu gak kenapa saya kumpul sama mereka? Ini saya lakukan sudah puluhan tahun. Saya sudah berhasil merubah para peminuman keras, para pemabuk itu menjadi aulia wa sholihin. Entah sudah berapa ratus orang. Jadi beliau di situ ngajak dakwah. Ya, ini mabuk dikasih ini, tidak minum, diambil dibuang. Nah, orang ini sudah akrab dengan ini, mulai diajak, dikenalkan agama ini. Karena dengan keikhlasan orang ini berubah jadi baik. Itu sudah puluhan orang, bahkan ratusan. Saya sudah merubah mereka menjadi orang-orang soleh, menjadi aulia. Begitu juga wanita-wanita di tempat prostitusi. Sudah berapa banyak mereka sudah tobat kepada Allah. Itu saya lakukan puluhan tahun. Nah, inilah yang membedakan magom saya dengan magommu. Kamu dakwanya kepada orang-orang baik, gak ada tantangan. Risalahnya para nabi itu mengevakuasi orang-orang agar tidak ada yang masuk ke dalam neraka. Di mana dilihat ahli-ahli neraka dengan perbuatan maksiat, mereka gak tega, mereka ini mati dalam keadaan maksiat. Maka tugas kita menyelamatkan mereka. Itu yang saya lakukan. Dan itulah yang membedakan magom saya lebih tinggi dari magom. Nah itu. Cuma ini kan tidak semua orang mampu. Tidak semua orang mampu.